Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Regita Saputri, NPM 1913031053 dari Prodi Pendidikan Ekonomi Universitas Lampung. Di sini saya akan menjelaskan mengenai peran akuntansi sektor publik di era digital dan cara mensinergikan bahan kajian akuntansi sektor publik ke dalam pembelajaran di sekolah, khususnya melalui mata pelajaran ekonomi. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa sih pengertian akuntansi sektor publik itu. Jadi, akuntansi sektor publik secara umum adalah suatu proses yang mencakup proses pencatatan, analisis, pengklasifikasian, peringkasan, komunikasi, dan interpretasi informasi keuangan tentang pemerintah secara agregat dan detail, serta pencatatan semua transaksi yang melibatkan penerimaan, transfer, dan disposisi dana publik dan properti. Nah, sedangkan menurut Halim tahun 2014 nomor 18 mendefinisikan akuntansi sektor publik adalah sebuah kegiatan jasa dalam rangka penyediaan informasi kuantitatif terutama yang bersifat keuangan dari entitas pemerintah guna pengambilan keputusan ekonomi yang nalar, yakni dari pihak-pihak yang berkepentingan atas berbagai alternatif arah tindakan. Selain itu, akuntansi sektor publik juga memiliki tujuan. Nah, tujuan dari akuntansi sektor publik ini yaitu yang pertama, menyediakan informasi tentang sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya keuangan. Yang kedua, menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran. Yang ketiga, menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan identitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai. Dan yang keempat, menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dalam kondisi entitas pelaporan yang berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman. Selanjutnya, peran akuntansi sektor publik di era digital. Rionald Silaban mengatakan, akuntan sektor publik memiliki peran penting dalam menyediakan informasi keuangan yang tepat waktu dan relevan. Di era revolusi 4.0 akan ada perubahan teknologi yang lebih cepat. Nah, untuk bertahan dalam era ini, profesi akuntan perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, akuntan di sektor pemerintah harus berubah dengan melengkapi kemampuan mereka dengan berbagai pengetahuan dan pengetahuan di luar akuntansi yang sangat berkembang saat ini, paparnya. Kemudian melihat era digital yang semakin berkembang, tentunya akuntansi sektor publik juga harus berkembang mengikuti sesuai zaman. Hal ini bisa dilakukan dengan cara melakukan inovasi terbuka dalam sektor publik. Penggunaan inovasi terbuka dalam sektor publik beragam dan telah diterapkan di beberapa negara seperti Chili, Kolombia, Mesir, dan Lebanon. Pada era digital ini, seorang akuntan sektor publik harus memiliki soft skill lain selain dari kemampuan dasar akuntansi yang sudah dimiliki. Akuntan dan auditor tidak hanya wajib memenuhi syarat minimal kompetensi, tetapi juga memiliki kemampuan dalam beradaptasi sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, peran penting akuntansi sektor publik dalam era digital saat ini adalah penggunaan teknologi seperti cloud computing yang efektif dan efisien, berperan dalam penerapan inovasi artificial intelligence, memberikan informasi keuangan yang relevan dan transparan dengan memanfaatkan teknologi untuk memudahkan akses publik, mendeteksi adanya kecurangan dengan menggunakan teknologi yang ada. Nah, dengan keterampilan dan pengetahuan mengenai teknologi akan membuat seorang akuntan terlihat profesional. Dan yang terakhir, cara mensinergikan akuntansi sektor publik dalam pembelajaran ekonomi. Pengimplementasian akuntansi dalam pembelajaran merupakan salah satu dasar penting terutama dalam pembelajaran ekonomi.
Hal ini agar para peserta didik memiliki dasar pengetahuan mengenai akuntansi. Nah, cara yang dapat digunakan untuk mensinergikan akuntansi sektor publik dalam pembelajaran ekonomi itu yang pertama, memberikan deskripsi gambaran umum mengenai pengertian akuntansi sektor publik, karakteristik, tujuan, dan ruang lingkupnya. Yang kedua, memberikan tugas seputar kasus lapangan yang terjadi mengenai seputar kegiatan yang berhubungan dengan kinerja lembaga sektor publik, lalu dikaitkan dengan mata pelajaran ekonomi, seperti tingkat inflasi, nilai tukar, mata uang, infrastruktur, dan lainnya. Yang ketiga, melakukan dan menganalisis kegiatan langsung di lapangan. Nah, peserta didik diberikan kesempatan untuk melihat dan mempelajari bagaimana proses akuntansi sektor publik berlangsung. Yang keempat, mempelajari materi kajian dan materi terkait akuntansi sektor publik. Dan yang terakhir, menggunakan media pembelajaran yang menarik dan mudah dipahami oleh peserta didik. Baik, itulah yang dapat saya sampaikan. Semoga menambah informasi dan bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.